Oke, selamat sore. Selamat Hari Kartini untuk semua para perempuan hebat di luar sana. Hari ini kebetulan banget tamu kita juga adalah salah satu Kartini hebat Bali. Dia adalah owner dari Koko Group. Dimulai dengan hanya satu toko. Sekarang satu toko baju di Labong. Sekarang udah berkembang beranak pinak menjadi 120 toko Kokomart, kemudian 6 hotel dan villa, 22 resto, BPR, SPBU, dan masih banyak lagi. Nah, nanti pada saat Ibu Siti join, kita akan lebih banyak mendengar dari Ibu Siti. Oh, itu Ibu Siti udah ada. Tolong di request join Ibu Siti. Iya, gimana nih Bu Siti habis ngecek operations tadi. Hari Ya, ini keliling di rumah sebentar aja lah tuh. ya. Hari ini kita sempat pagi-pagi, kebetulan kita Kukumat masih operasional, jadi kita sempat ya sedikit ngecek-ngecek operasional seperti apa, ketersediaan barang apa segala macam ya, sebentar habis itu pulang lagi. Tadi saya baru sempat cerita sedikit tentang Bu Siti yang mulai dari satu toko Bilabong, sekarang udah beranak pinak semuanya menjadi 120 toko Kokomart. Sekarang mungkin lebih dikenal ininya ya, grocery stores-nya ya, Ya, betul. dibandingkan dengan toko Bilabongnya, walaupun tetap ada. Tetap. Mungkin saya sebelumnya saya berharap kita dalam keadaan sehat semua ya di situasi seperti ini. Selamat Hari Kartini sekali lagi para perempuan hebat yang ada di sana. Jadi sekarang saya mungkin bercerita sedikit. Saya memulai bisnis itu tahun 98. Saat itu kebetulan juga saya memulainya pada saat sulit ya, musim kerusuhan ya. Saya memulai dari toko baju consignment karena kita ingin meminimalkan cost, meminimalkan investasi. Setelah itu seiring dengan berjalannya waktu dari satu toko kita ngontrak ke toko berikutnya ya, sampai 10 toko itu kita bermain di consignment sebenarnya. Jadi setelah tahun 2006 mulailah tahun 2006 tuh saya memikirkan bisnis Kokomart. Kenapa bisnis Kokomart? Ya mungkin saya ingin sharing sedikit ya. Karena kita di Bali itu dari kita memulai bisnis 98, kita sudah melalui banyak hal, kerusuhan, bom 1, bom 2, ya kita ingat-ingat lagi ya, SARS tahun 2003. Pada saat itu saya memang fokus berbisnis di pariwisata. Jadi pariwisata itu benar-benar kayak roller coaster ya, up and down. Pada saat ramai luar biasa marginnya. Pada saat sepi kita semua tertatih-tatih seperti saat ini ya. Saat ini. Seperti semua merasa itu ada hikmahnya. Nah, jadi ada bom 1, bom 2, hikmahnya buat kita. Akhirnya kita berpikir bagaimana caranya bisa survive pada saat situasi dan kondisi pariwisata tidak bagus. Jadi pada saat itu mulailah kita berpikir membuat Kokomart, karena Kokomart itu marketnya cukup luas, lokal juga. Jadi ya tidak usah khawatir, setiap situasi itu ada hikmahnya ya, termasuk ya Kokomart sendiri berdiri itu benar-benar karena kita terpuruk pada saat bom 1, bom 2 gitu. Ya itu ceritanya. Jadi seneng banget dengar ceritanya Ibu bahwa berarti sebenarnya kayak COVID-19 ini udah terbiasa, udah pernah ngalamin ya, jadi udah nggak terlalu yang panik, udah nggak terlalu ini, udah kayaknya menghadapi suasana ini itu udah ya udah kita tetap berharap yang terbaik sambil benar-benar berupaya gitu kan. Ibu udah makan asam garamnya tuh udah banyak. Jadi gini, memang situasi pariwisata karena bagaimanapun juga kita di Bali itu memang basic semuanya di pariwisata. Even kita sekarang Kokomart pun karena penghasilan masyarakat lokal itu juga di pariwisata, pastinya kita terdampak ya Bu Ayu ya. Jadi cuman ya itu tadi kembali lagi kita tidak bisa kondisikan semuanya, kita tidak bisa stop, kita tidak hanya bisa menunggu sampai kapan situasi ini akan pulih. Selalu yang kita lakukan adalah melakukan sebuah adaptasi ya, memikirkan sesuatu bagaimana kita bisa survive, bagaimana kita mampu beradaptasi terhadap situasi dan kondisi saat ini, karena kalau ditanya sampai kapan ini berakhir, saya pikir semua juga tidak akan tahu ya. Jadi tidak ada garansi juga.
Apakah kita akan menunggu sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau sampai akhir tahun? Apakah kita akan diam di rumah, stay at home selama 6 bulan atau akhir tahun ini, sementara kita sendiri juga hidup itu masih berjalan? Apalagi kita yang di Koko Group sendiri memiliki tanggung jawab lebih dari, secara holding memiliki tanggung jawab lebih dari 3.000 orang. Jadi banyak hal yang harus kita pikirkan. Betul, pada saat awal sepertinya karena ini sesuatu yang tiba-tiba, kita benar-benar blank apa yang harus kita lakukan tanpa persiapan, benar-benar tanpa ada tanda-tanda. Dalam waktu yang sangat cepat kita blek-blek akhirnya kita tutup. Ya, kalau restoran sih mungkin dari sekian di atas 20 restoran, kita hampir menutupnya 95%, ya. 95%. Hanya 2 restoran yang kita buka. Cuman restoran yang di mana, Ibu? Kita masih buka di Seminyak, ya. Okay. Karena akhirnya kita melayani delivery dan ready to cook, ready to eat dan ready to cook kita delivery, tentunya mengatur jumlah mining personal karena ya kita juga kepengen mengikuti anjuran pemerintah ya, jadi biar tidak terlalu banyak orang kita atur sedemikian rupa. Tetapi kita masih kita gimana caranya kita masih bisa mendapatkan cash flow karena kita pikir sebenarnya kehidupan ini masih berjalan dan kehidupan itu masih ada, cuman orang-orang ini merubah cara. Jadi ini sebuah perubahan yang buat kita juga luar biasa. Jadi saya juga ingin sharing Bu Ayu ya. Jadi situasi bom 1, bom 2 Bali juga sulit, tapi dari semua peristiwa yang saya alami dalam berbisnis dari tahun 98 ini yang memang tersulit ya. Ini juga akhirnya kita juga berpikir dan memikirkan bersama tim apa yang harus kita lakukan lagi next kalau situasinya pulih untuk benar-benar menyiapkan diri pada saat nanti kita ketemu hal-hal atau peristiwa yang lebih buruk dari ini. Kan tidak ada garansi, kita berharap semua baik-baik saja. Mungkin ini saat ini COVID yang kita anggap luar biasa, tapi next kita tidak tahu ada suatu peristiwa apa lagi. Jadi setiap peristiwa itu kita harap sih ini bisa mendewasakan kita, bisa membuat kita menjadi sosok yang lebih kuat, bisa membuat kita menjadi orang yang lebih kreatif, ya lebih kreatif tentunya ya. Saya pikir ini adalah seleksi alam ya. Jadi alam akan memilih orang-orang yang kreatif, orang-orang yang selalu memikirkan sebuah solusi, orang-orang yang betul-betul tetap optimis dalam kehidupan. Karena sekali lagi, mari kita optimis, kehidupan itu masih berjalan. Saya pikir semua akan berjuang untuk menyelamatkan diri, semua akan berjuang untuk kesehatan mereka, sehingga pada akhirnya saya yakin ini akan selesai. Jadi ya harapan kita ya semua akan indah pada waktunya. Iya, memang situasi sekarang paling sulit karena bukan cuma Indonesia yang ngalamin ya, tapi seluruh dunia. Jadi dan itu sampai bandara ditutup. Kalau misalnya dulu bom Bali mungkin bandara nggak ditutup, orang masih boleh datang tapi travel warning ada. Kalau ini kan sampai penerbangan juga banyak yang dibatalkan gitu, sehingga orang datang juga nggak ada. Tadi ada yang nanya Bu, IPO-nya berarti ditunda ya? Betul, kayaknya udah ada yang buat Koko Group sendiri sebenarnya ini hal yang lebih sulit ya kalau saya boleh bilang. Kalau dulu kita tidak melakukan persiapan apa-apa, mungkin kita hanya melakukan operasional dalam setiap perusahaan dalam menjalankan operasional saja, tentunya dia memiliki cadangan-cadangan cost ya Bu Ayu ya, mungkin semua juga sudah tahu. Pada saat kita ada sebuah target yang lebih besar seperti IPO, tentunya cost-cost yang dibutuhkan untuk IPO itu juga tidak sedikit, luar biasa. Jadi buat Koko Group sendiri saya rasakan kenapa situasi ini memang tambah berat, karena 3 tahun kita merancang untuk IPO ini dengan cost yang luar biasa. Target kita pakai buku Desember, Maret kita sudah ke OJK, Juni kita sudah ke bursa, melantai ke bursa, karena memang kita kebut, kita tidak boleh lewat. Kenapa? Karena sedemikian besar pos yang kita sudah keluarkan, kalau ini tidak jalan berarti kita loss. Ya, kita benar-benar akan mengulang posnya dari awal. Dan ya tiba-tiba semuanya di luar prediksi kita, tiba-tiba di bulan Desember, Januari, Desember pas banget Februari, Maret bener-bener close,
ini kita sudah tidak ada pilihan, kos sudah keluar, target kita sudah tidak tercapai, bahkan secara operasional beberapa toko kita juga tidak bisa kita pungkiri, beberapa toko kita yang di Torres Market benar-benar close, Bu Ayu. Ini momen yang betul-betul apa ya, membuat kita tambah berat sebenarnya. Cuman seperti tadi kan saya bilang, hidup ini berjalan ya. Jadi untungnya ya saya pikir kita pebisnis ini, semua pebisnis saya pikir memiliki mental luar biasa, mental pejuang ya. Jadi bagaimana kita bisa survive. Kebetulan saya juga dan teman-teman juga sering sharing, say hello, saling memotivasi, saling menyemangati. Sometimes ya seperti ini, kebetulan saya juga saat ini juga masih ada teman pebisnis yang sharing apa segala macam di rumah ya. Jadi kita benar-benar saling sharing, by telepon apa segala macam, sesekali juga kita ngobrol di rumah berdua ya, seperti apa kita menjalankan bisnis ini ya. Untungnya ya itu tadi, saya mungkin ajak para teman-teman pebisnis, mari kita bergandengan tangan, mari kita saling support, mari kita berbagi rasa, berbagi strategi, jadi saling menguatkan ya. Mudah-mudahan ya itu yang paling penting adalah satu, kita sehat, kedua kita masih semangat dan memiliki optimisme, karena sebenarnya peluang-peluang itu, potensi-potensi itu masih ada. Ya. Walaupun kita tidak bisa berbisnis secara profit ya, sekarang target kita adalah survive. Itu, memang saat ini tuh survive yang penting dan saling menguatkan. Makanya saya mengadakan talk seperti ini biar kita tetap semangat, tetap dengerin orang. Kadang kita mikir kita sendiri yang punya masalah, kita lupa orang lain juga ternyata punya masalah. Dan dari situ kan Ibu Siti juga selalu bilang di saat tersulit itu yang biasanya muncul ide-ide kreatif kayak gitu kan kemarin. Terus Ibu Siti, ini sebelum kita lepas sedikit dari COVID, ini kan sebenarnya Koko ini termasuk perusahaan yang benar-benar mengembangkan dirinya tuh luar biasa ya, sampai punya rencana untuk menjadi perusahaan publik pertama, perusahaan Bali gitu kan Bu. Kalau boleh kilas balik sedikit, ini kan memang Ibu tuh mulai dari satu toko nih. Bagaimana sih caranya Ibu tuh dari satu toko bisa sampai ke 120 toko dengan berbagai macam usaha. Maksudnya 120 ini hanya di toko Mart, tapi terlepas dari itu masih ada hotel, villa dan lainnya. Ini kan butuh Bu? Mindset yang berbeda dari kita hanya mengelola satu atau dua toko, dari yang kita wirausaha sampai akhirnya kita menjadikan itu benar-benar sebuah perusahaan yang tergantung dari brand itu sendiri. Boleh Ibu cerita kilas balik sedikit nggak Bu? Pas boleh, Bu, 20 tahun yang lalu. Jadi mungkin saya ingin cerita ya kembali bagaimana saya memulai. Saya dulu jadi seorang karyawan di supermarket Pragia Gai di Bali, mungkin semua sudah tahu. Habis itu saya kerja di Batik Kris ya, perusahaan batik. 2 tahun juga, sampai akhirnya memutuskan, dari pengalaman itu saya memutuskan untuk berbisnis tahun 98. Jadi pada saat itu kenapa saya memiliki keyakinan untuk berbisnis, karena memang saya memiliki confident diri. Saya dimanapun saya bekerja, saya selalu belajar banyak, sehingga saya benar-benar menguasai apa yang saya lakukan, benar-benar saya confident karena saya tahu marketnya, karena saya tahu bagaimana saya mengelolanya. Jadi pada saat itu karena kebetulan kepentok modal ya, saya akhirnya memilih sistem consignment itu. Saya pikir dalam berbisnis mau berkembang atau tidak itu tergantung target seseorang ya Bu Ayu ya. Ada orang yang merasa sudah cukup dan merasa sudah capek dan merasa sudah puas dengan memiliki satu toko saja. Ada orang yang memiliki target yang berbeda. Kebetulan dari awalnya kita mengalir Bu Ayu ya, jadi awalnya kita mengalir dari 1 toko, 2 toko, 3 toko, 4 toko, sehingga karena kita ingin berkembang terus, karena ingin besar, saya kebetulan sama suami berpikir kalau kita saja yang mengelola, kita kita memiliki 2 tangan dan 2 kaki, kita tidak mungkin memiliki banyak. Kiblat saya dalam berbisnis selalu perusahaan-perusahaan nasional, selalu perusahaan-perusahaan besar yang lainnya. Mohon maaf, mungkin kalau saya berbisnis biasanya jarang saya bersaing dengan teman-teman sendiri. Ya, saya selalu melihat, saya selalu kepengen bersaing atau kepengen melihat perusahaan-perusahaan yang besar, karena di situ saya ada motivasi. Kenapa dia bisa, kenapa kita tidak bisa?
Jadi mulailah kita berpikir kalau kita mau besar, kita benar-benar harus membuat tim, gitu. Karena apa, dengan tim kita bisa, kalau kita membentuk tim, kita mau bikin 100, 1000, 2000, 3000, kita bisa. Kita bikin tim. Tentunya membuat tim itu ya kita benar-benar harus apa namanya itu, goalnya apa. Kita memang betul-betul dari awal itu create tim itu. Jadi tidak banyak pertanyaan apa namanya itu enak ya memiliki tim yang solid. Tim itu tergantung kita bagaimana meng-create. Tim itu tergantung bagaimana kita mendidik, bagaimana kita meng-create, bagaimana kita mengarahkan, ya dia akan mengarah ke situ. Jadi benar-benar tim itu nyawanya, setiap perusahaan itu punya nyawa dan budaya. Budaya itu dibentuk oleh kita sendiri. Jadi itu Bu Ayu ya, jadi memang dari awal kita menargetkan diri untuk benar-benar mengembangkan usaha ini lebih dari satu. Akhirnya kita membentuk tim. Setelah itu kita awalnya berbisnis ya di tourist market, seperti yang saya bilang. Dari tourist market kita akhirnya memikirkan bisnis lokal, karena tourist market itu up and down. Akhirnya kita membentuk tourist lokal, market lokal seperti Kokomat. Setelah itu kita di Bali sebagai seorang pebisnis, kita selalu melihat dan kita selalu survei market yang ada di Bali. Saya lihat potensi untuk hotel itu ada, ya. Potensi hotel, potensi restoran itu ada. Akhirnya udah, saya sudah punya restoran, saya sudah punya supermarket lokal Kokomat, saya belum punya hotel waktu itu. Jadi next targetnya adalah hotel. Jadi kenapa saya memiliki bisnis restoran, minimarket yang lokal, hotel, ini benar-benar satu, kita mengconnecting diri dengan market. Saya pedagang, saya pebisnis ya. Sebagai pebisnis, kita akan selalu melihat dan selalu mengconnecting diri dengan market ya. Di Bali itu marketnya hotel, why not ya? Kita kebetulan kalau suami ada ini ya, ada pengalaman di hotel, kalau saya tidak. Tetapi saya pikir kalau kita memiliki keinginan, memiliki optimisme ya, sebagai seorang pebisnis, kita harus mencari tim ya untuk untuk menjalankan apa yang kita mau ya. Tim inilah yang akan kita guidance itu Bu Ayu. Jadi itu dasarnya kenapa saya di Bali ini memiliki bidang yang berbeda. Jadi SPBU dulu ya. SPBU itu juga salah satu bisnis yang kita buat untuk membackup bisnis pariwisata. Jadi pada saat itu setelah saya mengalami bom 1, bom 2 SARS, jadi saya ingin benar-benar memecah risiko saya. Jadi prosentase bisnis di pariwisata, prosentase bisnis di lokal, saya pun pecah, tidak hanya di Kokomat. Jadi ada SPBU juga, ada ada Kokomat. Kebetulan saya juga ada BPR juga. Jadi BPR itu ya memang support sebenarnya semua bisnis yang kita buat itu memang bersinergi, Bu Ayu ya. Jadi bisnis terakhir yang kita buat adalah bisnis Kokoroti, Bu Ayu. Kenapa Kokoroti? Karena kita memiliki sekian dan Kokomat ini akan berkembang. Jadi tadinya roti itu kita ambil dari Sari Roti, dari Deka, dari mana-mana. Jadi ke depan juga saya lihat potensi roti ini luar biasa. Karena masyarakat juga selain nasi, anak-anak muda sekarang itu ya sudah banyak yang tidak makan nasi, dia makan roti. Nah, potensi ini juga kita lihat. Jadi dalam berbisnis selain juga market, kita mengconnecting dengan market, ya kita berusaha untuk melihat sebuah future, Bu Ayu. Ya, future apa sih future bisnis yang bisa kita kembangkan biar kita bisa survive gitu. Jadi itu dasarnya. Jadi benar-benar kita harus mengconnecting diri dan kita harus tahu view-nya ke depan seperti apa. Jadi modal itu bukan halangan ya Bu ya. Jadi maksudnya biarpun nggak punya modal ya, kalau misalnya kita punya keinginan, kita confident, itu pasti ada caranya kan. Soalnya kan banyak orang yang mau mulai usaha, dia selalu hambatan terbesarnya adalah modal gitu kan Bu ya. Modal itu penting, tapi bukan satu-satunya yang terpenting dalam berbisnis. Karena saya sendiri memulai bisnis ini dari jual satu motor Porsche One ZR waktu itu 4 juta. Benar-benar saya memulai bisnis ini tidak dari dukungan keluarga secara modal finansial. Saya bekerja di perusahaan, bisa beli motor itu saya jual.
harganya 4 juta. Tuh, sama saya dikasih pinjaman waktu sama suami saya sekarang masih pacaran, dulu kerja di hotel, ngasih pinjaman waktu itu 11 juta. Orang hotel kan lumayan lah zaman itu, tahun 98. Jadi benar-benar 15 juta tahun 98 itu ya saya pakai modal. Ya. Jadi pada saat itu, pada saat kita memulai bisnis, ya siapa yang akan ngasih modal? Bank nggak mungkin ngasih modal kita, Bu Ayu, karena kita belum punya cash flow. Ya, banyak orang yang berpikir bahwa modal itu satu-satunya modal penting, tetapi sebenarnya bagaimana kalaupun orang tidak memiliki confident diri, tidak memiliki kemampuan untuk mengelola modal, dikasih modal juga, mungkin dia akan bingung mau diapakan. Bingung, iya. Ya, itu benar tapi kalau sih. orang sudah memiliki confident diri, orang sudah memiliki kemampuan, jadi karena dia memiliki kemampuan, confident diri, dia akan mencari cara. Untuk benar-benar bisa mewujudkan apa yang dia inginkan. Jadi yang utama kan confident diri itu ya Bu ya, sama keinginan, kemampuan gitu. Bu, ini ada yang nanya, hebat sekali Bu Siti. Saya juga ngerasa Bu Siti ini emang luar biasa. Itu nggak stres ya Bu yang ngejalanin semua ini ya? Ada yang nanya nih. Ya, kebetulan sampai saat ini betul-betul saya sangat menyiapkan diri sebagai seorang pengusaha ya. Dalam berusaha itu ada permasalahan modal. Jadi banyak juga yang tanya, pertanyaan saya juga bingung jawabnya. Apakah tidak pusing, tidak stres, apakah seolah-olah tidak ada masalah? Saya selalu bilang, semakin besar perusahaannya, semakin banyak masalah yang dihadapi. Semakin banyak orang yang dikelola, semakin kompleks ya permasalahannya. Tetapi sebagai seorang pebisnis, saya pikir ya kita sudah benar-benar menyiapkan diri. Di dalam bisnis itu ada permasalahan modal, ada permasalahan karyawan, ada permasalahan loss and profit. Kadang-kadang modal kita disupport tetapi bisnis kita tidak jalan sehingga loss. Kadang-kadang modal kita ada, perusahaan kita profit, banyak masalah di karyawan. Inilah kalau saya bilang sih sama suami, kebetulan mungkin mental saya pedagang ya. Jadi semua itu merupakan bagian yang saya nikmati dan saya harus selesaikan. Jadi saya dari dulu untungnya saya tipikal orang yang tidak suka mengeluh Bu Ayu ya. Jadi dulu saya juga mengawali tamat SMA jualan balsem ya. Jadi apapun yang saya jalani, apapun yang saya lakoni, kebetulan saya tipikal orang yang jarang mengeluh. Jadi apapun problem yang saya hadapi di depan saya selalu tertantang dan saya harus selesaikan gitu. Jadi dan ada satu kata kunci yang benar-benar saya harus lakukan. Saya juga memotivasi diri saya dan tim saya ya. Setiap permasalahan yang kita hadapi, kita selesaikan dan kita akan naik kelas ya. Bukan jadi, dihindari ya Bu kalau ada masalah ya Bu ya. Betul, karena apa? Kita tidak boleh ketemu masalah yang sama. Artinya kita tidak pernah naik kelas ya. Begitu kita ketemu masalah A, kita naik kelas, kita akan ketemu masalah B. Ketemu masalah B, kita akan naik kelas karena kita ada solusi. Kita ketemu masalah C. Jadi dalam berbisnis itu ya jangan harap masalah itu selesai. Karena begitu kita berbisnis artinya kita mencari masalah Bu Ayu. Ya itu benar. Bu Siti, saya ini kira-kira setelah IPO ini pengembangan Bu Siti akan kemana Bu? Jadi mungkin IPO ini mungkin targetnya akan mundur beberapa tahun lagi Bu Ayu ya, karena mengingat situasi dan kondisi. Satu, di bursa nilai saham juga anjlok banget. Kita juga nggak mungkin nekat untuk masuk ke sana. Kedua, kita juga harus merestruktur perusahaan lagi karena secara omset saat ini juga tidak bagus, karena untuk melaju itu kita tidak boleh perusahaan tidak growth Bu Ayu. Jadi mungkin beberapa tahun lagi, tetapi target kita adalah IPO. Yang mohon doanya mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan lagi. IPO ini target kita memang satu, mengembangkan bisnis Kokomat ini, karena Kokomat ini mimpi kita bahwa Kokomat ini akan besar, bisa kita kembangkan ke luar Bali juga. Kenapa kita IPO? Satu, kita harus besar, kita harus menjadi kita perusahaan lokal yang kepengen menjalankan perusahaan dengan standar nasional Bu Ayu ya, karena persiapan IPO, standarisasi untuk IPO ini memang 3 tahun kita selesaikan, bukan hal yang mudah juga ya. Jadi tapi dengan harusnya kita kalau tidak begini ya kita udah goal sebenarnya kita. Iya. Saya sebenarnya target saya kenapa ya gitu. Udah gregetan gitu Bu ya.
Sudahlah, semua berjalan ya. Jadi kita tidak bisa stop. Jadi tinggal kita lagi, mungkin mundur lagi. Sekali lagi target IPO ini adalah benar-benar mengembangkan perusahaan kita karena kepengen perusahaan Bali berstandar nasional. Kita kepengen Kokomat itu berarti tidak hanya di Bali, kita juga kepengen Kokomat itu dikenal di luar Bali. Terus kita juga selain itu kita juga ingin benar-benar di dalam perusahaan sendiri kita tidak tahu ya seperti apa saya dan mungkin anak saya mengelola perusahaan. Kalau sudah perusahaan ini IPO, tentunya kalau sudah IPO, ini akan benar-benar dikelola oleh orang-orang profesional. Saya kepengen ke depan Kokomat ini tidak hanya di manage dan dijalankan oleh anak-anak saya kepengen kalau mereka mampu, it's okay, silahkan. Saya juga pastinya menyiapkan mereka. Tapi one day mereka tidak siap, ya perusahaan ini akan dijalankan tetap oleh orang profesional dan ya perusahaan ini ya mungkin akan stabil di market nasional. Jadi itu sih sebenarnya goal kita kepengen, kenapa kemarin itu kita benar-benar kepengen IPO karena di Bali sendiri belum ada ya. Jadi orang Bali sendiri belum ada yang IPO. Yeah. Jadi orang kan sering saya ditanya, kenapa? Aduh, IPO ruwet banget. Kenapa sih IPO? Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Udah, jadi setiap orang memiliki goal. Jadi memang tidak mudah. Sebuah kebanggaan bagi saya sebagai pebisnis lokal apabila Kokomat ini benar-benar bisa goal di kancah nasional. Itu Bu Ayu. Saya yakin ini cuma tertunda sedikit, tapi saya yakin pasti akan tercapai karena Bu Siti itu orangnya gigih banget. Saya kenal dari 4 tahun yang lalu, ini perubahannya aja udah banyak sekali dari yang pertama kali kita ketemu. Nah terus Bu Siti, kalau saya boleh tanya ya, ini sekarang mengembangkan konsep franchise atau semuanya masih fully manage sendiri? Saat ini kita masih manage sendiri. Tapi pada saat nanti IPO, salah satu dana IPO yang kita pakai biar kita lebih cepat berkembang, saat ini kita lagi mengemas Kokomat ini bisa kita IPO kan Bu Ayu. Ya, saat ini kita masih manage sendiri. Ya. Bukan, maksudnya ada yang di franchise nggak Bu? Saat ini belum. Belum ada ya? Benar-benar masih? Saat ini belum. Jadi memang target kita setelah kita IPO, kita ada pendanaan dari luar, itu kita akan biar pengembangannya lebih cepat, salah satu targetnya adalah untuk mengkonsep franchise sebenarnya Bu Ayu. Ya, target kita sudah matang banget sebenarnya, semua sudah terencanakan. Jadi konsultan juga kita sudah siapkan semua untuk next di bulan Maret ini sebenarnya. Tapi ya situasi begini ya kita harus bersabar lagi sedikit gitu. Caranya Bu Siti untuk milih lokasi itu gimana Bu Siti? Kok bisa akhirnya buka di sini kayak gitu? Mungkin bagi teman-teman kan kadang katanya kan kalau kita mau bisnis apapun yang paling penting kan location gitu kan. Kira-kira yang Bu Siti lihat dari sebuah lokasi itu gimana untuk menentukan ini akan membuka Kokomat ataupun hotel atau villa? Ya, semua sebenarnya proses Bu Ayu ya. Jadi saya sampaikan bisnis itu semua proses, tidak ada yang datang tiba-tiba. Jadi dalam menentukan lokasi kita harus lihat radius 1 kilo atau kita menargetkan radius berapa kilo ini. Radius 1 kilo itu berapa jumlah penduduknya? Seperti apa income per kapitanya? Kemampuan jualnya seperti apa? Itu jadi kita harus pelajari dulu Bu Ayu. Nah, setelah kita pelajari, walaupun banyak tempat-tempat pojokan, tetapi dia tidak efektif. Jadi dari segi traffic kita juga harus perhatikan bagaimana customer itu bisa lebih mudah untuk parkir dan tidak menyulitkan. Bagaimana customer itu benar-benar dari jauh sudah melihat kita. Terus bagaimana toko kita berada di lingkungan yang income per kapitanya cukup bagus. Ya, ini benar-benar harus dianalisa Bu Ayu. Jadi dalam satu wilayah itu kita harus analisa jumlah kakak berapa, kira-kira mereka kerja di mana, sederhananya ya. Mereka kerja di mana, pendapatan mereka berapa, dengan pendapatan sekian kira-kira apa yang harus kita siapkan. Nah, makanya kita klasifikasikan. Ada namanya Koko Express, ada namanya Kokomat, ada namanya Koko Supermarket. Gitu.
Jadi benar-benar kita klasifikasikan berdasarkan kemampuan daya beli masyarakat yang berada di sekitarnya, Bu Ayu. Ini semua sebuah proses gitu. Dan memang setiap saya kebetulan ya mungkin karena seneng ya saya berbisnis sama suami, saya kemanapun saya jalan, setiap saya melihat sebuah lokasi, setiap saya melihat sebuah lokasi, saya selalu diskusi sama suami. Ini kalau dijadikan ini bagus ya. Kadang-kadang lokasi orang lain pun kita pikirin. Saking kita benar-benar mengasah. Di situ kita kadang-kadang mengasah sebuah kemampuan, Bu Ayu. Ya, mengasah sebuah kemampuan. Ya, makanya saya selalu tekankan kepada teman-teman pebisnis, harus benar-benar selalu kita asah kemampuan kita, asah insting bisnis kita. Pada saat nanti kita putus asa, drop, atau mungkin kita tidak memiliki semangat, jadi semua akan hilang. Jadi ya jujur saya situasi seperti ini, kadang saya sering semangati teman-teman, ayo semangat, jangan sampai hilang ide-idenya, jangan sampai kita diam terlalu lama putus asa, karena begitu nanti kita mau bangkit lagi, kita akan bingung mulai dari mana. Gitu. Jadi benar-benar semangat itu harus dijaga. Itu Bu Ayu. Iya, makasih banyak Bu Siti. Ini kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan nih, jarang-jarang nih bisa ketemu langsung dengan Ibu Siti Mariyati. Terima kasih banyak loh Bu atas waktunya, mau meluangkan waktu. Ini juga emang sebenarnya dalam rangka itu menjaga mental. Kalau TOD Fasya sendiri kan kita tutup operasional mengikuti anjuran pemerintah dari 23 Maret sampai 31 Mei rencananya. Nah, dalam masa itu memang kita melakukan perbaikan di balik layar, maintenance. Tapi di sisi lain ya ini kita harus menjaga mental, biar kita tetap semangat, biar nanti siap menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Kalau misalnya Bu Siti ada tips-tips lagi nggak ya kira-kira yang mau disampaikan? Kalau saya sih sekali lagi mungkin untuk teman-teman pebisnis tetap jaga semangat. Jadi ide-ide kreatifnya tetap dikembangkan bagaimanapun juga, walaupun kita di rumah atau di mana, kita tetap benar-benar komunikasi, pikirkan hal-hal yang positif ya, karena sekali lagi ini pasti akan berlalu. Karena kalau misalkan kita terlena di rumah tidak memikirkan apa-apa, takutnya nanti kita akan stuck, kita tidak tahu memulai dari mana. Terus sering-sering berkomunikasi dengan anak-anak, dengan karyawan. Seperti saya, ada sebagian yang buka, ada sebagian yang tutup juga. Untuk toko-toko yang tutup atau restoran yang tutup, saya membuat grup, saya tetap keep komunikasi dengan mereka, bagaimana mereka bisa semangat, dan mereka juga memiliki tanggung jawab untuk bersih-bersih memaintenance properti kita. Jadi mereka juga bisa berkomunikasi dengan teman-temannya. Saya juga sesekali ke outlet untuk menyemangati mereka. Jadi ini sangat penting ya pada saat situasi dan kondisi seperti ini, biar mereka juga merasa tidak ditinggalkan. Kita tidak meninggalkan mereka. Pada saat nanti situasi akan kembali, mereka akan tetap sekarang mengumpulkan semangat. Pada saat situasi baik, mereka akan benar-benar tinggal percepatan untuk memulihkan situasinya. Jadi ya itu mungkin keep ya, sekarang ini memang banyak teman-teman yang pengusaha yang ya gimana ya, jadi bingung ya, saya juga sadar apa yang harus dilakukan situasi seperti ini. Jadi jangankan menyemangati anak-anak, menyemangati diri sendiri kadang-kadang kita susah ya. Jadi ya sekali lagi ini akan berlalu, jadi keep kontak, jadi tetap berpegangan tangan, saling support, say hello, benar-benar lakukan komunikasi yang baik. Pada saatnya nanti kita akan bersama-sama kembali dalam satu rumah dan kita akan membangun rumah itu kembali. Oh iya Bu, sebelum lupa, pada saatnya nanti udah semuanya udah kembali normal, karyawan semua udah masuk, kita roda perekonomian udah berjalan lancar, jangan lupa outingnya di TOD Fasya ya Bu, ajak teman-temannya, timnya refreshing, TOD Fasya permandian air panas terpanjang di pinggir Danau Batur. Siap pasti. Kemudian kalau misalnya mau ada pertanyaan, masih ada waktu sedikit. Nah, sambil saya jadi mereka di tengah keterbatasan ini, kita tetap nggak boleh optimis. Kita tetap harus optimis. Kita nggak boleh menyerah. Walaupun kita harus stay at home, walaupun kita harus work from home, kita jangan lupa pesan Kartini.
yang semua ini pasti akan berlalu, habis gelap terbitlah terang. Betul. Jadi terima kasih banyak Bu Siti atas waktunya. Nanti kita mungkin akan sering lagi berbincang-bincang kalau misalnya nanti suatu hari ke depan. Saya ini benar-benar senang banget karena tahu-tahu untuk pas hari Kartini momennya benar-benar sama Kartini dari Bali gitu loh Bu. Padahal waktu kita komunikasi di awal kita nggak pernah ngerencanain nanti untuk ngisi untuk momen Kartini ya Bu gitu. Pas lagi kebetulan ya emang. Tapi saya pikir jadi semua perempuan Bali, semua perempuan-perempuan ini adalah perempuan Kartini karena dia masing-masing dia adalah hebat di bidangnya, dia hebat mendidik anak, dia hebat benar-benar membentuk karakter rumah tangga. Jadi luar biasa ya. Jadi Kartini itu bukan berarti seorang pengusaha juga, seorang pahlawan itu dia akan benar-benar membentuk karakter masa depan bangsa melalui anak-anak mereka. Dia akan benar-benar mensupport para suami sehingga mereka memiliki karir cemerlang. Jadi ingat tetap di belakang, di balik keberhasilan seorang laki-laki pasti ada seorang perempuan yang hebat ya. Jadi ya memang saya yakini itu. Ya. Jadi kalau Ibu sendiri kalau Ibu sendiri gimana menghadapi sekarang nih membagi waktu antara usaha yang segambrengan itu dengan anak? Tadi lupa saya tanya, Bu. Jadi ya kebetulan saya sendiri juga sama anak-anak juga deket ya. Jadi setiap orang itu memanage waktunya beda-beda. Tapi bagaimana benar-benar semua orang itu tahu porsinya di keluarganya. Saya sendiri kebetulan diberikan keleluasaan oleh suami untuk mengatur waktu. Jadi saya di rumah pada saat anak-anak saya ada di rumah. Jadi pada saat mereka Sabtu dan Minggu libur, saya pasti libur juga. Pada saat mereka libur panjang, saya juga libur panjang. Saya benar-benar akan aktif di dalam sebuah perusahaan, menjadi seorang direktur sebuah perusahaan. Pada saat anak-anak saya sekolah, saya juga sibuk bekerja. Pada saat anak-anak saya di rumah, saya menjadi ibu rumah tangga, saya betul-betul menjadi ibu mereka. Jadi ya itu tidak menghalangi waktu saya. Jadi untuk masalah pekerjaan, memang saya porsikan di hari kerja. Jarang saya mengambil pekerjaan atau mengambil janji atau mengambil hal-hal hari Sabtu atau Minggu karena anak-anak saya ada di rumah. Jadi bagaimanapun juga saya kebetulan saya aslinya seorang ibu rumah tangga ya. Jadi saya biasa memasak di rumah, saya ngurus anak-anak, ngurus sekolahnya anak-anak. Jadi saya pikir semua orang tahu perempuan itu sebenarnya luar biasa. Dia bisa melakukan semuanya dalam satu waktu sekaligus. Ya, sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibunya anak-anak, sebagai seorang istri, sebagai seorang pengusaha. Jadi makanya saya selalu bilang perempuan itu hebat karena dia bisa menyelesaikan semuanya. Ya, tetap semangat, jangan buang-buang waktu. Kita juga punya tanggung jawab sepanjang kita bisa menyelesaikan tugas kita di rumah dengan baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu anak-anak dan sebagai istri. Saya pikir pekerjaan di luar itu para suami juga tidak akan komplain ya. Jadi biasanya yang membuat repot itu kalau misalkan kita keluar rumah bekerja atau apapun, tetapi banyak hal yang kita tidak selesaikan di rumah juga. Ya, jadi pesan saya kepada para ibu-ibu rumah tangga, pada ibu-ibu karir semua, mari kita benar-benar melakukan fungsi sebagai seorang perempuan, sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibunya anak-anak, ya di tengah-tengah kesibukan kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan kepada keluarga kita untuk berkarir. Ya, jadi luar biasa banget ya Bu Siti. Ya, kita harus maksimalkan dan benar-benar manfaatkan itu. Iya deh. Ibu, besok kita masih rencananya selama kita masih work from home, masih dianjurkan untuk stay at home. Soy Devasya akan terus mengadakan talk seperti ini setiap hari dari Selasa sampai Jumat jam 4. Nah, kebetulan besok itu adalah perempuan hebat juga dengan Kaori. Nanti kalau misalnya ada waktu silakan disimak. Iya, itu teman saya juga itu luar biasa. Tapi saya senang. Jadi ini salah satu kegiatan positif yang dilakukan oleh Bu Ayu Soy Devasya untuk benar-benar bisa memotivasi teman-teman di rumah yang lainnya.
Jadi ya ini salah satu kegiatan yang bisa dilakukan, why not ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan walaupun kita di rumah. Ya ini salah satu hal yang positif luar biasa. Ya, saya support. Terima kasih banyak ya Ibu Siti. Nah, terima kasih banyak atas waktunya, atas inspirasinya. Sampai ketemu lagi dan semoga ini cepat berakhir, IPO-nya bisa jalan. Saya juga pasti bangga. Terima kasih Ya, Bu terima Ayu. kasih. Salam semua, Dah. salam sehat semuanya. Sama-sama. Dadah. Ya. Bye. Stay safe semua. Dah.